Ya, Anda kembali menyaksikan Muslim Update bersama saya Sheila Baladraf. Dan kini kita sudah bergabung dengan Ustaz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik, khair. Alhamdulillah. Dan langsung saja kita mulai ke informasi pertama yang berada di segmen 2 ini. Di mana Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal yang diotaki pasangan suami istri di kawasan Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para tersangka nekat membuka praktik aborsi ilegal hanya bermodalkan pengalaman saat bekerja di sebuah klinik aborsi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara tahun 2000-an silam. Sejumlah peralatan aborsi ini disita tim Reskrim Sus Polda Metro Jaya dari sebuah rumah yang merangkap tempat praktek aborsi di Mustika Jaya, Bekasi awal Februari lalu. 3 orang tersangka dari kasus ini berhasil ditangkap. Ketiga tersangka adalah pasangan suami istri berinisial ST dan IR, serta seorang pasien yang baru menggugurkan kandungan berinisial RS. Ironisnya, tersangka IR tidak memiliki latar belakang medis atau sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk melakukan aborsi. IR hanya memiliki pengalaman sebagai pegawai kebersihan di salah satu klinik aborsi ilegal pada tahun 2000 silam. Tidak memiliki kompetensi sebagai tenaga kesehatan, apalagi dia jadi dokter. Cuma berdasarkan pengalaman yang bersangkutan pernah bekerja di klinik aborsi juga tahun 2000. Selama kurang lebih hampir 4 tahun, tugasnya bagian membersihkan. Hasil penyelidikan, tersangka IR pernah membuka praktek serupa selama 1 bulan di daerah Bekasi pada bulan September tahun 2020 lalu dengan 15 orang pasien. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, terima kasih juga kita kepada aparat kepolisian yang telah mengungkap praktik ilegal tersebut. Kemudian Ustadz, yang ini saya ingin tanyakan, sebenarnya dalam hukum Islam melakukan aborsi itu gimana hukumnya? Ya, begini ya, aborsi itu kan ada 2 hal ya. Pertama, jika darurat, ya, jika artinya memang itu harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan, pertimbangan membahayakan jiwa, atau membawa penyakit dan lain-lain, itu adalah alasan syar'i yang dibenarkan, yang kemudian diperbolehkan. Tetapi itu juga dengan kehati-hatian ya. Nah, kalau dengan alasan-alasan yang lain, saya kira inilah yang masuk ke dalam ranah zina tadi, dampak dari zina. Karenanya wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah menegaskan jangan kamu mendekati zina. Mendekatinya aja jangan, apalagi melakukannya. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Nah, ini fahsya, ini keji, ini karena apa? Dari hasil zina ini dampaknya dia itu harus tadi aborsi atau melakukan pembunuhan, aborsi itu pembunuhan. Nah, inilah yang berbahaya sekali, karenanya sudah zina itu termasuk dosa besar, kemudian aborsi 2 kali lipat dosa besarnya, ini mengundang azab, itu murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Ustaz, untuk si pelakunya itu sendiri gimana nih dalam hukum Islam yang mengerjakan aborsi yang seperti tadi? Ya kan, janganlah kalian berbantu-bantu ya, atau di dalam bahasa kita konspirasi di dalam kejahatan atau keburukan gitu. Nah, inilah, jadi kalau misalnya seseorang itu berkonspiratif atau berkonspirasi melakukan keburukan, ya dia mendapatkan dosanya yang sama kan, artinya bantu-membantu dalam keburukan tersebut. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Inilah yang memang mesti sampai ke akarnya gitu ya. Jadi kan ini kenapa ada klinik aborsi ini, karena ada demand gitu ya. Supply-nya ada demand, ada supply. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Nah, kita harus nge-cut ini. Ini lingkaran ini harus di-cut dari mana? Dari semua pintu. Dan insya Allah
saya juga tadi apresiasi kepada aparat yang mengungkapnya agar supaya jangan lagi ada klinik-klinik yang seperti ini ya, yang tersebar, yang akhirnya membawa orang-orang itu akhirnya menggampangkan permasalahan zina. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita berharap klinik-klinik tersebut bisa segera terkuak dan ditangkap oleh pihak kepolisian ya Ustaz ya.